Kelompok 1, angket. Metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel yang dikaji oleh peneliti. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Angket dibagi menjadi beberapa jenis menurut pengklasifikasiannya, seperti menurut responden atau subjek, strukturnya, bentuk pertanyaannya, dan menurut bentuk jawabannya. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam merancang angket. Langkah pengadministrasian angket terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil. Skala pengukuran dalam angket terbagi atas 4, yaitu skala Likert, skala Goodman, skala rating, dan skala semantik diferensial. Kelompok 2, wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber dengan tujuan tertentu dan dengan pedoman dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Agar proses wawancara berlangsung dengan baik, maka pewawancara hendaknya memperhatikan teknik dan tahapan dalam melakukan wawancara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik wawancara, yaitu penampilan, cara bertanya, dan cara mencatatnya. Syarat-syarat wawancara yaitu valid, relevan, tidak mengandung bias, dan komunikatif. Ada 3 tahap yang lazim ditempuh, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil. Kelompok 3, observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Pengamatan harus menyaksikan secara langsung semua peristiwa atau gejala yang sedang diamati. Hal-hal yang dapat diobservasi adalah penampilan fisik, gerakan tubuh, ekspresi wajah, pembicaraan, reaksi emosi. Kelompok 3, observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati tersebut dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati tersebut. Pengamatan harus menyaksikan secara langsung semua peristiwa atau gejala yang sedang diamati. Hal yang dapat diobservasi adalah penampilan fisik, tubuh, ekspresi wajah, pembicaraan, reaksi emosi, dan aktivitas yang dilakukan. Menurut Bungin dalam Raharjo mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Kelompok 4, sosiometri. Sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Bentuk hubungan dan penggunaan sosiometri yaitu hubungan sosial segitiga, hubungan sosial terpusat, hubungan sosial intim, hubungan sosial terbentuk jala, dan hubungan berbentuk rantai. Adapun jenis angket sosiometri yaitu nominatif, skala bertingkat, dan siapa dia. Supaya pelaksanaan sosiometri ini dapat dilaksanakan dengan terarah, perlunya ada tahap-tahap kerja yang sistematis, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penutup.
Pengolahan hasil sosiometri dapat dilakukan setelah daftar isian sosiometri dijawab oleh peserta didik dan dikumpulkan. Kemudian langkah pengolahan berikutnya adalah mentabulisasikan jawaban tersebut. Adapun tabulasi dibuat berdasarkan jenis-jenis sosiometri. Dari tabulasi-tabulasi tersebut kemudian dianalisis dengan membuat sosiogram. Untuk membuat sosiogram dapat digunakan 3 teknik, yaitu sosiogram teknik lingkaran, sosiogram teknik lajur, dan sosiogram teknik bebas. Kelompok 5. Biografis. Metode biografis menerapkan cara memahami individu dan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri atau ditulis oleh orang lain. Suryabrata menyatakan bahwa bahan-bahan biografis yang banyak digunakan untuk memahami individu adalah biografi, autografi, buku harian, kenang-kenangan masa muda, dan chest story. Kelompok 6. Inventori tugas perkembangan. Inventori tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Penyusunannya dimaksudkan untuk menunjang kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. ITP disusun dalam bentuk 4 buku inventori, masing-masing untuk memahami perkembangan individu di tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Kelebihannya yaitu hasil dari ATP ini mudah dipahami dan penggunaan secara komputer akan mempercepat dan mempermudah guru BK atau konselor dalam mengelola hasil dan analisis dari ITP. Sedangkan kekurangannya yaitu aspek yang diungkapkan masih terlalu umum dan belum spesifik, dan kekurangan lainnya jika guru BK atau konselor tidak bisa mengoperasikan komputer akan memakan waktu lebih lama. Kelompok 7. Aum umum. Aum adalah sebuah instrumentasi standar yang dikembangkan oleh Prayitno DKK yang dapat digunakan dalam rangka memahami dan memperkirakan masalah-masalah yang dihadapi klien. Aum umum merupakan alat ungkap masalah umum yang dibentuk 5 format. Format pertama untuk mahasiswa, format kedua untuk SLTA atau SMA, format ketiga untuk SLTP atau SMP, format keempat untuk SD, dan format kelima untuk masyarakat. Adapun aum umum dikelompokkan ke dalam 10 bidang masalah, yaitu yang pertama jasmani dan kesehatan, kedua diri pribadi, ketiga hubungan sosial, keempat ekonomi dan keuangan, kelima karir dan pekerjaan, keenam pendidikan dan pelajaran, ketujuh agama, nilai dan moral, 8 hubungan muda-mudi dan perkawinan, 9 keadaan dan hubungan dalam keluarga, dan 10 waktu senggang. Kelompok 8. Aum PTSDL. Aum PTSDL adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana cara siswa belajar. Melalui instrumen ini, berdasarkan jawaban siswa diharapkan mampu mengungkapkan mutu belajar siswa sekaligus mengungkap masalah siswa yang berkaitan dengan belajar. Aum ini sebagai alat ungkap masalah sederhana yang mudah digunakan untuk mengkomunikasikan mutu dan masalah konseli kepada personil yang membantu atau konselor. Tujuannya yaitu untuk mengungkapkan masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik. Hasil pengolahan Aum PTSDL dapat ditindaklanjuti oleh guru bimbingan dan konseling melalui berbagai layanan, yakni layanan orientasi dan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling perorangan, dan layanan bimbingan konseling kelompok.